Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat gue dengar jamaah ini malah. Baru hari ke-13 ini, masih ada perjuangan panjang 17. Ayo kita lebih semangat lagi karena menjawab salam itu adalah doa. Memberi dan menjawab adalah doa. Assalamualaikum didoakan keselamatan kita. Warahmatullah diberikan rahmat sayang. Wabarakatuh berkah. Keselamatan, rahmat dan berkah kita dapat dalam salam. Assalam bainakum. Saya ulangi insyaallah yang jawab salam saya masuk surga semua. Dimudahkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segera lunas hutang-hutangnya. Woi, kayaknya lebih sama kali ini. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-13. Insyaallah semoga 12 hari berlalu yang telah kita lalui selama bulan Ramadan ini, seluruh aktivitas ibadah puasa kita, sedekah kita, tilawah dan ibadah yang lainnya, semoga Allah terima, Allah lipat gandakan di dalamnya. Dan kita berdoa insyaallah hari-hari akan datang bersama dengan Ramadan, insyaallah dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan pula. Ada yang bersyukur bisa bertemu sampai di hari ke-13, tapi di lain sisi kemudian kita juga bersedih karena kebersamaan kita di bulan Ramadan ini semakin berkurang jatahnya. Ya, 12 hari sudah lewat, sisa berapa hari ke depan kita bersama Ramadan. Olehnya itu kita maksimalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini jamaah, saya ingin mengupas berkaitan terkait hal zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan untuk kemudian ambillah min amwalihim, sebagian daripada harta mereka ini. Siapa? Ya orang-orang yang kaya. Orang-orang yang sudah kemudian sampai nisabnya hartanya yang sudah harus keluar, dikeluarkan, Pak. Harus diambil. Supaya apa jamaah sekalian? Supaya berkah, karena tujuan daripada zakat, sedekah, infak yang kemudian kita keluarkan adalah litahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pertama adalah mensucikan kita punya jiwa jamaah. Dibersihkan dari rasa kikir, rasa tamak, rasa ingin memiliki selalu, rasa ingin tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu dibersihkan. Sebagai orang beriman, kita memahami bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang Allah rezekikan itu yunfikun, infakkan, keluarkan jamaah sekalian, kita alirkan supaya kemudian bersih, supaya kemudian subur. Karena makna daripada zakat itu sendiri adalah bermakna lain juga adalah subur. Jadi kalau harta yang sering dikeluarkan itu akan semakin subur jamaah sekalian. Kita pelihara, kita pupuk dengan apa? Dengan sedekah kita keluarkan haknya. Karena keadaan harta itu
akan keluar dengan sendirinya dengan caranya sendiri. Makanya tidak heran di antara kita ada yang kemudian dicuri, ada yang kemudian bangkrut, ada yang kebakaran, ada yang kemudian dirampok. Itu dengan caranya harta itu dipaksa keluar. Sebelum dipaksa jamaah keluar kami mungkin. Saya ada teman seorang pengusaha di Takalar. Ia kemudian sudah harus mengeluarkan zakat hartanya. Tapi dia tahan-tahan tahun itu. Akhirnya dia kemudian mengirim barang ke Jakarta. Ternyata dia memperoleh kerugian sejumlah zakat yang harus dia keluarkan. Begitulah kemudian jamaah, jika memang pada saatnya keluar. Biar ditahan bagaimanapun, biar disembunyi bagaimanapun, karena memang ada hak orang lain. Kenapa Allah meminta jamaah sekalian sebagian? Hanya sebagian Pak, karena Allah tahu kemampuan kita di mana. Kalau untuk semua dikeluarkan berat, makanya sebagian itu lagi sebagian nabatala berat. Ya, karena kita menganggap deh susah anak udah apa ini masa mau kasih keluar begitu saja. Ya. Jamaah sekalian, tetapi bagi kita orang beriman memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di malam hari kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara kita punya tetangga tidak bisa tidur karena kelaparan. Maka kata Nabi, itu bukan umatku. Malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Dan barang siapa yang kemudian tidak peduli dengan urusan umat, dengan urusan masyarakat, dengan urusan orang besar, urusan umum, maka falaysa bukan umat. Hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk dengan sujud-sujudnya sendiri. Ada orang bisa umroh Pak 3-4 kali dalam 1 tahun, tapi ternyata kiri kanan tetangganya ada yang kelaparan, kesusahan, dia tidak perhatikan, dia tidak lirik sedikit pun. Dia menganggap bahwa saya mau menghabiskan hartaku hanya untuk ibadah kepada Allah. Demi Allah Pak, harta-harta yang kemudian kita pakai, yang mungkin kita bisa umroh 4-5 kali dalam 1 tahun, itu tidak ada manfaatnya di mata Allah jikalau kemudian harta kita tidak bermanfaat dengan orang sekitar kita. Buat apa Pak umroh kemudian berkali-kali sementara kita punya tetangga yang masih kelaparan? Ada ibadah mahdoh, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini hubungannya langsung kepada Allah secara vertikal Pak. Sujud kita, saum kita, secara vertikal jamaah. Tapi ada hubungan ghairu mahdoh yang kemudian terlupakan secara horizontal, yaitu tetangga. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah kemudian memuliakan tetangga. Tetangga itu kan ukurannya 40 depan, 40 belakang, kanan 40, kiri 40. Kalau orang beriman sama memahami pada prinsip tujuan daripada zakat yang kedua adalah tentang membuat harta kita ini sebagai suci, bersih jamaah. Kalau orang yang kemudian tidak jelas pendapatannya, tidak jelas dari mana kemudian didapatkan, tidak jelas halal haramnya kemudian semua harta yang kita miliki, makanya lewat salah satunya untuk membersihkannya adalah zakat. Ibu-ibu di belakang ada yang punya emas yang sudah setara 85 gram. Kalau ada yang sudah ibu punya emas 85 gram, wajib keluar 2,5%. Kalau seharga emas sekarang kan harganya kurang lebih mungkin per gram 1,6 kali 85 gram, keluarkan 2,5%. Dikeluarkan zakatnya. Nah, terkait dengan jalur untuk kemudian mengeluarkan zakat, tidak boleh jalur ke atas, tak boleh jalur ke bawah. Siapa jalur ke atas? Bapak, mama, nenek. Tidak boleh kemudian kita keluarkan zakat kita ke atas. Juga tidak boleh jalur ke bawah kepada anak cucu kita. Yang boleh itu ke samping Pak. Saudara boleh, tetangga ya apalagi. Ke istri? Ke istri tidak boleh Pak, karena istri adalah tanggungan kita sebagai suami. Kalau istri boleh tidak keluarkan zakat kepada suami, boleh karena suami bukan tanggungannya. Tapi tak liwalantong itu Pak, kalau suami tak mau kasih keluar zakat tadi suami. Ya, terlalu sibuk, terlalu kikir, tidak mau keluar hartanya. Ya.
Padahal kan jamaah bahwa kekayaan ini, harta ini tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu, hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Itu kan bahasa dalam Al-Quran adalah liyakuna bainal aghniya'i minkum. Bagaimana kemudian harta ini kemudian bisa beredar? Ya, bisa beredar. Harus ada distribution income. Penghasilan kita ini harus dirasakan, berdampak secara sosial di masyarakat. Kalau kemudian harta itu hanya kita bisa sendiri rasakan bersama keluarga, belum berkah kita punya harta. Tapi kalau sudah bisa dirasakan secara efek sosial, ya orang-orang sekitar kita, itu baru Pak berkah. Makanya sebisa mungkin ketika misalnya pengelolaan zakat, infak, sedekah misalnya dikelola panitia masjid, dikelola lembaga zakat, ini akan berdampak luas Pak. Ada mungkin tetangga kita yang butuh misalnya disupport modal usaha, kasih Pak dari dana zakat, misalnya zakat mal. Di sini kan rata-rata orang kaya Pak. Zakat mal dikumpul pengurus masjid, kasih support modal usaha kita punya tetangga yang mungkin hari ini menjadi mustahik penerima manfaat. Tahun depan ketika usahanya berkembang, itu bukan lagi menjadi penerima manfaat, malah jadi menjadi muzakki. Dia kemudian lagi akan memberikan zakat kepada orang lain. Coba kalau kemudian ini menjamur dan menjalar, berinteraksi baik ini di tengah masyarakat, maka akan sejahtera. Sama seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, kenal Pak? Umar bin Abdul Aziz, kenal? Kenalan di mana? Di buku. Umar bin Abdul Aziz pula seorang khalifah pada zamannya. Karena dikelola di Baitul Mal dengan baik secara profesional, dikelola zakat dengan baik, tidak ada orang Pak yang mau menerima zakat, tidak ada orang mau menerima bantuan. Kalau kita terbalik sekarang mental tak, biar orang kaya kalau ada yang bilang sembako, cepat sekali menjadi orang miskin. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan mental jamaah. Makanya kita harus juga bangun mindset kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait yang kedua yang ingin sampaikan adalah harus dibedakan yang mana zakat, yang mana sedekah. Karena orang masih susah membedakan yang mana zakat, yang mana sedekah. Diminta kasih keluar zakatnya, kasih keluar zakatmu. Sudah Mak, berapa? 100.000 baru uangnya 1 miliar. Tidak seimbang antara yang memang harus dikeluarkan. Nah, Pak, bedanya zakat dengan sedekah itu begini. Zakat itu dia terikat dengan waktu dan jumlah. Kalau sedekah bebas Pak, tidak ada ikatan waktu dan jumlah. Mau berapapun itu, mau 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, terserah. Waktunya kapan? Mau setiap hari boleh, mau siang, pagi, siang boleh, terserah. Kapan? Tidak terikat waktu. Tapi kalau zakat ini terikat dengan waktu dan jumlah. Contoh Pak, zakat fitrah. Zakat fitrah ini hanya dikeluarkan di bulan Ramadan saja. Tidak boleh di luar bulan Ramadan. Ada 1 hari sebelum masuk Ramadan, dia sudah kasih keluar memang zakat fitrahnya. Atau nanti selesai Idul Fitri. Itu bukan zakat fitrah lagi Pak. Itu terhitung sebagai sedekah biasa. Kapan Ustaz boleh mengeluarkan zakat fitrah? Sejak 1 Ramadan sudah boleh keluarkan zakat fitrah. Kapan berakhir? Berakhirnya sebelum ketika khatib pada hari raya Idul Fitri sudah membacakan khutbahnya di sini seperti ini, baru kita keluarkan zakat fitrah. Itu tidak terhitung lagi sebagai zakat fitrah, hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Itu waktu. Kalau segi jumlahnya jelaskan 1 sak. Kalau orang Bugis Makassar kan bahasa kita adalah si gantang, kurang lebih 4 liter atau mungkin 3,5 kilo ya. Dikeluarkan Pak. Kalau tidak cukup dengan setakar itu, maka juga tidak itu sebagai zakat fitrah. Ada orang kalasi Pak, hari-hari dia makannya beras yang seharga 13-14 ribu, pas bayar zakat fitrah cari harga sembako yang tas 9 ribu, 8 ribu, itu kan kalasi. Atau dikurangi takarannya, seharusnya 3,5 kilo misalnya, dia hanya misalnya 2 kilo saja. Kalau ada yang seperti ini caranya, dia tidak terhitung lagi sebagai zakat fitrah karena tidak cukup. Makanya Pak, kebiasaan kita punya orang-orang tua dulu, caranya mengeluarkan zakat, dia biasa kasih lebih-lebih 1 genggam, 2 genggam, saking hati-hatinya. Kalau kita dikasih kurang karena 7 satu rumah ini deh banyak anak balik.
Banyak anu kasih masuk. Nah, termasuk ini ya, banyak di antara kita yang cara mengeluarkannya seperti itu ada. Ya, dia berlaku curang terhadap dirinya sendiri. Dia hendak menipu panitia dan lain sebagainya, padahal dia menipu dirinya sendiri. Hadirin ya kan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah di bulan Ramadan ini yang dimana kita kenal adalah bulan berbagi, ayo Pak, maksimalkan. Biarkan harta yang kita miliki dirasakan orang lain sehingga dampak sosialnya sangat terasa di tengah masyarakat. Yeah. Kita ingin memaksimalkan hari-hari kita bersama Ramadan, termasuk misalnya tilawah kita, baca Quran kita Pak. Hari ini sudah malam ke-13, berarti kalau target 1 juz per hari berarti sudah 13 juz. Ibu-ibu sudah ada yang 12 juz, 13 juz ada? Alhamdulillah. Bapak-bapak iya, Allah bapak-bapak tidak usah diragukan Pak, pokoknya gaskan. Iya. Tapi boleh Bu, Pak, kita pertandingkan antara bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran, boleh? Sepakat? Sepakat Pak Di? Nah, sekarang ibu-ibu dulu kita coba tes baca Qurannya. Sebentar bapak-bapak, kalau bapak-bapak tahu diam ya. Ibu-ibu dulu. Ibu boleh disambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Ibu, tidak ada suara. 1-0. Nah sekarang bapak-bapak jangan juga sampai kalah Pak. Ya, ayo jangan kipakasiri Pak Di, jangan keasam seperti ibu. Ayo bapak-bapak kompak semua suaranya. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, jago bapak-bapak. Surah andalan itu Pak. Surah kullu saja diambil kalau sholat di rumah, apalagi kalau main PPSN. Pokoknya Rossi mau lewat, gaskan. Ayo Pak, perbaiki sholat kita di bulan Ramadan ini, ajang untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah, memperbaiki dan mengagret seluruh yang ada dalam diri kita tentang kejujuran, kedisiplinan dan lain sebagainya, sehingga kita semua alumni Ramadan adalah alumni terbaik. Sabar di bulan Ramadan, tetap sabar di luar Ramadan, rajin ibadah di dalam Ramadan, setelah Ramadan tetap rajinlah ibadah. Semua kebaikan kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.